Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Nurjaman dari kelas manajemen 20F. Dari sini saya akan menjelaskan tentang CAPM atau yang disebut Capital Asset Pricing Model. Pengertian CAPM, penetapan harga aset modal Capital Asset Pricing Model atau CAPM ialah alat yang digunakan oleh investor, analisis anggaran, keuangan, dan ekonomi untuk mempelajari hubungan antara market return yang diharapkan dari investasi dan resikonya. Investor akan mempertimbangkan keseluruhan yang dia harapkan, termasuk analisis biaya manfaat dan biaya lainnya. Setiap kali portofolio investasi dibuat, manfaat CAPM ini membantu menilai resiko dan memperkirakan kemungkinan market return dari investasi yang ditanamkan. Rumus CAPM. Menurut teori CAPM, tingkat pendapatan yang diharapkan dari suatu sekuritas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ekspektasi return sama dengan cost of equity sama dengan RF tambah FRM kurangi RF, yang dimana RI yaitu tingkat pendapatan yang diharapkan dari sekuritas yang mengandung resiko, RF tingkat pendapatan bebas risiko, ERS tingkat pendapatan yang diharapkan dari portofolio pasar, beta tolak ukur resiko yang tingkat bisa diverifikasi dan berharga yang ke satu. Selanjutnya, asumsi-asumsi yang mendasari standar CAPM. Yang pertama itu tidak ada biaya transaksi. Jika ada biaya transaksi, maka pengembalian dari aset lainnya bisa menjadi fungsi dari apakah investor memilikinya sebelum periode pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu aset dalam jumlah yang tak terhingga. Ini berarti investor dapat mengambil posisi tanpa memperdulikan ukuran dari kekayaan masing-masing. Yang ketiga itu tidak ada pajak pendapatan personal. Yang keempat, investor tidak dapat mempengaruhi harga saham dengan tindakan jual beli. Ini sejalan dengan asumsi persaingan sempurna. Yang kelima yaitu investor diharapkan untuk membuat keputusan hanya dari segi inspektasi, value, dan standar deviasi dari return atas portofolio mereka. Yang keenam yaitu short sale, tak terbatas diizinkan investor dapat menjual cepat sejumlah lembar saham. Dan yang ketujuh, pinjam-meminjam yang tak terbatas pada tingkatan tanpa risiko. Lalu yang terakhir yaitu berurusan dengan homogenitas. Selanjutnya itu pengertian portofolio pasar. Jadi portofolio pasar ialah portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Semua investor diasumsikan akan melakukan investasi di portofolio yang sama, yaitu portofolio pasar. Asumsi ini berlaku karena asumsi-asumsi di CAPM yaitu semua investor menggunakan analisis yang sama, yaitu metode Markowitz. Karena portofolio pasar ini menggunakan semua aktiva berisiko, maka portofolio pasar ini merupakan portofolio dengan diversifikasi yang sempurna. Selanjutnya yaitu aset bebas risiko. Aset bebas risiko ialah instrumen investasi yang secara teori tidak memiliki risiko, atau dalam pernyataannya dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi yang memiliki risiko yang sangat kecil sekali ataupun bebas risiko. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.